Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 739. Ayah Lilian, Master Pavilion Bumi Api, adalah dewa abadi surgawi tingkat 9 puncak, dan juga salah satu ahli alkimia terbaik di surga ke-11. Lilian menunjukkan bakat berbasis api sejak usia muda dan sangat dihormati, tetapi dia juga sangat terlindungi dan jarang keluar untuk berlatih. Ayah selalu bilang di luar berbahaya dan tidak akan membiarkanku keluar dengan mudah. Lilian cemberut dan mengeluh, jika aku tidak memohon dan meminta, dan kakek hati api membelaku, aku tidak akan bisa pergi. Sekarang aku terjebak di kereta, tidak bisa pergi kemanapun, sangat membosankan. Dev menghiburnya, Master Pavilion sangat memikirkan keselamatan putrinya. Ngarai api merah memang berbahaya, naga api sangat kuat. Lebih baik selalu berhati-hati. Aku tahu, duh, kau terdengar seperti ayahku. Lilian melambaikan tangannya, lalu matanya berbinar, ngomong-ngomong, apakah kau punya barang berharga? Tunjukkan padaku, Dev terkejut. Barang berharga apa yang mungkin bisa ia tunjukkan? Pedang pembunuh naga, lonceng pola naga, busur raja dewa, cambuk iblis? Atau ular penindas iblis miliknya? Dev melihat ke bawah, ke bagian bawah tubuhnya. Jika ia mengeluarkan tongkat ular penindas iblisnya, itu pasti akan membuat Lilian takut. Kau tidak punya apa-apa, kan? Tanya Lilian. Melihat wajahnya yang penuh harap, Dev memanggil unicorn api kecil dari cincin penyimpanannya. Setelah periode istirahat dan nutrisi dari energi elemen api dari alam api, unicorn api kecil itu telah tumbuh lebih besar, sekarang tingginya lebih dari 4 sang. Sisiknya yang berwarna merah keemasan berkilauan, dan keempat kukunya memancarkan api keemasan, membuatnya tampak megah dan bersemangat. Begitu muncul, ia dengan penuh kasih sayang menggesekkan kepalanya yang besar ke Dev, lalu dengan penasaran mengamati sekitarnya dan Lilian. Wow! Cantik sekali! Lilian berseru gembira, sama sekali tidak malu, dan berlari mendekat untuk menyentuh kepala unicorn api kecil itu. Unicorn api kecil itu awalnya waspada, tetapi mungkin merasakan energi elemen api murni yang terpancar dari Lilian, atau mungkin menyadari bahwa Dev tidak bermaksud jahat padanya, ia tidak bergeming. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya, membiarkan Lilian membelainya. Hangat sekali, nyaman sekali. Mata Lilian menyipit seperti bulan sabit karena gembira. Siapa namanya? Belum diberi nama. Aku hanya memanggilnya unicorn api kecil, kata Dev. Itu tidak cukup. Bagaimana mungkin makhluk dewa yang begitu agung tidak memiliki nama? Lilian berpikir sejenak. Lihat tubuhnya yang berwarna merah keemasan, dikelilingi api. Bagaimana kalau kita sebut saja Wang Cai? Nama itu memiliki arti yang bagus. Hah, Wang Cai? Dev terkejut. Ia sudah lama tidak mendengar nama itu. Di bumi, tetangganya memiliki Wang Cai. Tapi itu hanya anjing pub. Bagaimana bisa dibandingkan dengan unicorn api sekarang? Di alam surgawi ini, sungguh jarang seorang putri dari surga ke-11 memiliki nama yang begitu sederhana. Unicorn api kecil itu tampaknya mengerti, mengeluarkan geraman rendah dan menggesekkan kepalanya ke tangan Lilian sebagai tanda persetujuan. Lihat, ia menyukainya. Lilian semakin senang. Hehehe, Dev terkekeh. Unicorn api kecil ini jelas naif, tidak menyadari arti penting nama Wang Cai. Namun, karena unicorn api kecil itu tidak keberatan, Dev pun tidak keberatan. Sesuai keinginan putri, mari kita panggil dia Wang Cai, kata Dev dengan pasrah. Setelah mendengar ini, Lilian dengan gembira mengajak Wang Cai berkeliling, mengejar dan bermain. Wang Cai juga sangat menyukai Lilian, sering menggendongnya berjalan-jalan di sekitar perkemahan, yang membuat iri para murid Pavilion Api Bumi dan penjaga lainnya. Rekan Taois Chen benar-benar diberkati. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi ia juga telah memenangkan hati sang putri. Unicorn api kecil itu sangat menakjubkan. Ia sebenarnya keturunan unicorn berdarah murni. Keberuntungan rekan Taois Chen sungguh luar biasa. Yang mulia sang putri lincah dan menggemaskan, ia dan rekan Taois Chen adalah pasangan yang sempurna. Terdengar suara-suara iri, tatapan kagum, dan beberapa dengan motif tersembunyi. Namun, tidak semua orang senang melihat pemandangan ini. Di antara para murid yang menyertai Pavilion Api Bumi terdapat seorang pelayan muda bernama Kapak Api, bintang yang sedang naik daun di antara generasi muda Pavilion Api Bumi.
Ia berusia sekitar 25 atau 26 tahun, tampan, dan kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ketujuh alam dewa abadi surgawi, membuatnya hampir tak tertandingi di antara generasi muda. Yang lebih luar biasa lagi adalah bakatnya dalam alkimia, yang membuatnya disukai oleh beberapa tetua dan menjadikannya kandidat kuat untuk menjadi ketua pavilion di masa depan. Kapak api selalu mengagumi Lilian, sebuah fakta yang diketahui semua orang di pavilion bumi api. Ia sangat sombong, percaya bahwa hanya seorang jenius seperti dirinya yang layak untuk sang putri. Keikutsertaannya sebagai pengawal bukan hanya sebuah kewajiban tetapi juga cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lilian. Namun, sejak kedatangan Dev, perhatian Lilian hampir sepenuhnya tertuju pada orang asing ini. Lilian menghabiskan hari-harinya mengobrol dengan Dev atau bermain dengan unicorn api kecil, hampir tidak memperhatikan kekasih masa kecilnya dan kakak laki-lakinya. Hal ini memicu kecemburuan kapak api yang membara. Sial, seorang kultivator sesat yang muncul entah dari mana, mengandalkan beberapa kemampuan aneh, berani mendekati putri? Kapak api melirik Dev, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Lilian di kejauhan, kilatan jahat di matanya. Hanya seorang penjaga sementara, apakah dia benar-benar berpikir dia orang penting? Beberapa kali, dia mencoba mencari kesempatan untuk ikut campur, ingin menjauhkan Lilian dari Dev. Adik Lilian, kakek hati api ingin bertemu denganmu, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kapak api berjalan ke arah mereka berdua, berbicara lembut kepada Lilian, tetapi tatapannya ke arah Dev menunjukkan kedinginan yang tak terselubung. Kakek hati api ingin bertemu denganku? Lilian asyik mendengarkan cerita Dev tentang surga ke-10, agak enggan, ada apa? Tidak bisakah kita membicarakannya nanti? Ini tentang tindakan pencegahan untuk ngarai api merah, sangat penting. Kapak api menekankan. Tak berdaya, Lilian berkata kepada Dev, aku pergi dulu, dan akan kembali menemuimu nanti. Melihat sosok Lilian yang pergi, kapak api tidak langsung mengikutinya. Sebaliknya, ia menoleh ke arah Dev, ekspresi lembutnya langsung lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan peringatan. Dev Chen, kan? Suara kapak api rendah, mengandung nada merendahkan. Aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan selama ujian, dan aku juga tidak peduli mengapa putri tertarik padamu. Tapi aku peringatkan kau, ketahuilah tempatmu. Kau hanya penjaga sementara. Pergilah dari sini setelah misi selesai. Putri berasal dari keluarga bangsawan, bukan seseorang yang bisa kau kagumi. Menjauh darinya tidak akan merugikanmu. Dev mendongak menatap kapak api, ekspresinya tenang. Pelayan kapak api, kan? Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya mengobrol santai atas undangan putri. Saya tidak punya niat lain. Itu lebih baik. Kapak api mencibir. Ingat, pavilion bumi api bukanlah tempat bagi kultivator liar sepertimu untuk berkeliaran. Jika aku menemukan bahwa kau memiliki niat yang tidak pantas, atau sesuatu yang dapat membahayakan putri, konsekuensinya tak tertahankan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dev memperhatikan sosoknya yang menjauh dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tertarik pada kecemburuan kecil semacam ini. Jika bukan karena petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi, dia tidak akan repot-repot dengan hal-hal sepele seperti itu. Namun, pohon mungkin ingin diam, tetapi angin tidak akan berhenti. Pada hari-hari berikutnya, perilaku kapak api semakin intensif. Setiap kali ia melihat Lilian dan Dev bersama, ia akan mencari cara untuk memanggil Lilian menjauh. Terkadang itu berupa panggilan dari seorang tetua, terkadang pertanyaan tentang kultivasi, dan terkadang ia hanya berkata, pria asing dan wanita sebaiknya tidak terlalu dekat. Setelah hal ini terjadi berulang kali, bahkan Lilian pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa dengan kakak kapak api akhir-akhir ini? Dia terus memanggilku. Setelah dipanggil lagi oleh kapak api dengan dalih membahas alkimia, Lilian tak kuasa mengeluh kepada Dev, dia tidak pernah seantusias ini sebelumnya. Dev tersenyum tipis, mungkin kapak api benar-benar peduli pada putri. Ayolah. Lilian cemberut, kau pikir aku tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia hanya merasa tidak nyaman melihatku dekat denganmu. Pria picik. Dia menatap Dev, dengan kilatan licik di matanya, tapi jangan takut padanya. Dengan aku di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Bagaimana? Jika dia berani membuat masalah lagi, katakan saja padaku, dan aku akan menyuruh ayahku menanganinya. Dev terkekeh. Hehehe, terima kasih atas perlindunganmu,
Putri. Itu hanya masalah kecil, aku bisa mengatasinya. Apa? Kau bisa mengatasinya? Bagaimana? Lilian bertanya dengan penasaran. Kakak Kapa Api berada di puncak peringkat ketujuh alam dewa abadi surgawi, termasuk dalam 3 besar generasi muda di Paviliun Api Bumi. Meskipun kau kuat, alammu masih. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Dev hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi surgawi di permukaan, dan bahkan dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa, dia mungkin tidak akan mampu melawan Kapa Api di puncak peringkat ketujuh. Dev tidak menjelaskan, hanya berkata, "Putri, tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." 2 hari lagi berlalu, dan karavan hampir tiba di ngarai api merah. Selama istirahat di perkemahan, Kapa Api muncul lagi. Kali ini, dia langsung pergi ke Lilian dan Dev, yang sedang memberi makan buah roh api Wang Chai. Adik Lilian, tetua hati api ingin kau datang untuk membahas detail memasuki ngarai besok. Nada suara Kapa Api tidak memberi ruang untuk bantahan. Lilian mengerutkan kening. Bukankah kami baru saja membahas ini? Mengapa kami perlu membahasnya lagi? Situasinya telah berubah. Tetua telah menemukan petunjuk baru, kata Kapa Api dengan tenang. Lilian dengan enggan bangkit dan berkata kepada Dev, aku pergi dulu. Kau urus Wang Chai dulu. Setelah Lilian pergi, Kapa Api tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia menatap Dev dengan dingin. Apakah kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan terakhir kali? Dev mengelusurai Wang Chai dan berkata dengan tenang, aku tentu ingat apa yang dikatakan pelayan Kapa Api. Tapi karena Putri datang menemuiku, aku tidak bisa begitu saja menolaknya, kan? Jika pelayan Kapa Api keberatan, Anda bisa langsung berbicara dengan Putri dan menyuruhnya untuk tidak datang menemuiku lagi. Kata-kata itu terdengar sopan, tetapi sebenarnya menyindir ketidakmampuanmu untuk mengendalikan Putri. Apa hubungannya denganku? Wajah Kapa Api memerah. Apakah kau memprovokasiku? Aku tidak akan berani. Dev tetap tenang. Aku hanya menyatakan fakta. Jika pelayan Kapa Api tidak ada hal lain, aku akan mengajak Wang Chai jalan-jalan. Setelah itu, dia menepuk kepala Wang Chai dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Suara Kapa Api rendah dan tajam, aura yang membakar tertuju pada Dev. Dev, jangan berpikir kau bisa bertindak sembrono hanya karena Putri melindungimu. Aku memperingatkanmu sekali lagi, jauhi Putri. Kalau tidak... Hehehe, kalau tidak apa? Dev berhenti, perlahan berbalik. Matanya tetap tenang, tetapi kilatan dingin muncul di dalamnya. Apakah pelayan Kapa Api akan bertindak di sini? Jangan lupa, misi kita adalah melindungi Putri dan tetua hati api saat mereka mengumpulkan rumput roh api. Jika dendam pribadi menyebabkan perselisihan internal, mengakibatkan kegagalan misi atau bahkan korban jiwa, dapatkah pelayan Kapa Api memikul tanggung jawab itu? Sial, napas Kapa Api tercekat. Dia benar-benar tidak berani bertindak di sini. Pertama, dia takut melukai Putri atau menyebabkan kekacauan. Kedua, dia khawatir tentang hukuman tetua hati api. Yang lebih penting, penampilan Dev selama ujian terlalu aneh. Meskipun dia yakin akan kemenangan, dia tidak sepenuhnya yakin. Bermulut tajam. Kapa Api menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya. Baiklah, kalau begitu. Setelah misi, kembali ke Paviliun Bumi Api, kita akan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan. Kuharap kau masih akan setegas ini nanti. Setelah itu, dia menatap Dev dengan tajam dan berbalik untuk pergi. Dev memperhatikan sosoknya yang menjauh, sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Ia telah melihat terlalu banyak orang yang dibutakan oleh rasa iri. Selama itu tidak mengganggu pencariannya akan susu sumsum giok inti bumi, ia tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi jika ia berani menyentuhnya, ia tidak akan keberatan memotong cakarnya. Di sampingnya, Wang Chai sepertinya merasakan emosi Dev, mengeluarkan geraman rendah dan menyandarkan kepalanya di lengannya untuk menghibur. Dev tersenyum dan menepuknya, ayo kita jalan-jalan. Keesokan harinya, konvoi akhirnya tiba di tepi ngarai api merah. Naga api. Ngarai api merah, seperti bekas luka yang mengerikan, membentang di hamparan gurun merah yang tak terbatas. Berdiri di tepi ngarai dan melihat ke bawah, terlihat tebing-tebing curam setajam pisau di kedua sisinya, berwarna merah tua pekat, seperti darah yang membeku.
Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tebing-tebing itu, hanya kristal-kristal merah tua aneh yang memantulkan sinar matahari yang menyilaukan. Jauh di dalam ngarai, gelombang panas yang berkobar berkilauan dan memutar udara menjadi gelombang-gelombang yang bergelombang. Arus merah tua yang terlihat naik dari dasar lembah, membawa bau belerang yang kuat dan panas yang menyengat. Lebih jauh ke dalam, sungai-sungai lava merah tua mengalir perlahan, sesekali meledak menjadi suara mendidih yang menggelembung, menyemburkan gelombang lava setinggi beberapa meter. Sesekali, makhluk-makhluk merah tua yang aneh dapat terlihat berenang di sungai-sungai lava ini, bergerak dengan kecepatan kilat, raungan. Raungan yang dalam dan megah bergema dari kedalaman ngarai, menyebabkan bebatuan berjatuhan dari tebing. Itulah kekuatan dahsyat naga api, bahkan guncangan susulannya membuat banyak kultivator tingkat ke-5 atau ke-6 alam dewa abadi surgawi merasakan hawa dingin. Ini adalah ngarai api merah. Dev menyipitkan matanya, merasakan energi spiritual atribut api yang hampir nyata di udara. Di sini, kekuatan abadi kekacauan miliknya beredar jauh lebih cepat, dan persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya menjadi jauh lebih tajam. Raja Iblis Awan Merah berdiri di sampingnya, ekspresinya serius, energi jahat dan racun api yang begitu pekat. Banyak tokoh kuat kemungkinan telah binasa di kedalaman ngarai ini. Karavan Paviliun Api Bumi berkemah di area yang relatif datar di tepi ngarai. Tetua Hati Api mengumpulkan semua orang dan berkata dengan suara berat, ngarai api merah terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan inti. Rumput roh api tumbuh di cekungan roh api, yang terletak di perbatasan antara lapisan tengah dan inti, yang juga merupakan area yang sering dikunjungi oleh naga api. Tujuan kita jelas, segera memasuki cekungan roh api, mengumpulkan setidaknya 30 rumput roh api yang matang, dan kemudian segera mundur. Seluruh proses tidak boleh melebihi 3 jam, jika tidak naga api pasti akan mendeteksinya dan melancarkan serangan. Ia melihat sekeliling, terutama memperhatikan 10 penjaga yang direkrut. Tuan-tuan, karena kalian telah menerima misi ini, kalian harus menyadari risikonya. Tetapi selama kalian mengikuti perintah dan bekerja sama dengan baik, peluang untuk bertahan hidup masih cukup tinggi. Paviliun Api Bumi tidak akan memperlakukan dengan buruk mereka yang berkontribusi. Meskipun demikian, Dev dapat merasakan garis tipis antara murid-murid Paviliun Api Bumi dan para penjaga yang disewa. Para murid Paviliun Api Bumi berkumpul di sekitar Tetua Hati Api dan Lilian, sementara para penjaga ditempatkan di perimeter luar sebagai pengawal. Kapa Api berdiri di samping Tetua Hati Api, tatapannya menyapu Dev, seringai samar terukir di bibirnya. Sekarang, berikan tugas. Tetua Hati Api melanjutkan, setelah memasuki ngarai, seseorang perlu memimpin jalan, membersihkan binatang buas dan rintangan di sepanjang jalan. Tugas ini, ia menatap tim penjaga. Kapa Api tiba-tiba berbicara, Tetua, misi pembersihan jalan ini berbahaya dan penting, membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang hebat dan refleks yang cepat. Saya merekomendasikan rekan Taois Dev Chen. Ia menoleh ke Dev, senyum yang tampak tulus di wajahnya. Rekan Taois Chen menunjukkan performa yang menakjubkan selama ujian, kekuatannya jauh melampaui orang lain setingkatnya. Anda adalah orang yang paling tepat untuk memimpin jalan. Mendengar ini, ekspresi para penjaga berubah secara halus. Singkatnya, penjelajah adalah garda terdepan. Terus terang, mereka hanyalah umpan meriam. Ngarai api merah penuh dengan bahaya. Siapapun yang berjalan di depan akan menjadi yang pertama bertemu berbagai binatang buas, serangga beracun, dan jebakan. Meskipun imbalannya lebih tinggi, risikonya juga paling besar. Sebagian besar penjaga lain yang lulus ujian sebelumnya hanya berada di peringkat ke-5 atau ke-6 dari alam dewa abadi surgawi, dan tentu saja, mereka enggan untuk mengambil tugas berat ini. Semua orang menatap Dev. Dev tetap tenang, bertukar pandangan singkat dengan Kapa Api, dan perlahan mengangguk, tidak masalah. Dev, Raja Iblis Awan Merah mencoba membujuknya. Tidak masalah, santai saja bro, Dev menjawab, aku juga ingin mengamati lingkungan ngarai dari dekat. Secercah kemenangan terpancar di mata Kapa Api, dan dia menambahkan, karena ini tentang membuka jalan, jumlah orang tidak boleh terlalu banyak, agar kebisingan tidak mengganggu naga api. Rekan Taois Chen, Anda dapat memilih 2 atau 3 orang lagi untuk menemani Anda. Ini untuk mengisolasi dirinya. Dev melirik tim penjaga, sebagian besar dari mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Hanya seorang kultivator parubaya tinggi dan kurus yang membawa busur panjang dan seorang pria pendek dan kekar yang memegang palu kembar melangkah maju. Saya Frankie Lin,
seorang dewa abadi surgawi tingkat 6, terampil dalam serangan jarak jauh dan pengintaian, dan saya bersedia menemani rekan Taois Chen untuk membuka jalan. Itu adalah seorang kultivator dengan busur panjang menggenggam tangannya sebagai salam. Nama saya Mandesi, seorang dewa abadi surgawi tingkat 5. Saya tangguh dan dapat membantu, kata pria pendek dan kekar itu dengan suara berat. Dev mengangguk kepada kedua pria itu, terima kasih atas bantuan kalian. Aku juga akan ikut. Sebuah suara lantang terdengar. Lilian melangkah keluar dari antara murid-murid pavilion api bumi dan berlari ke sisi Dev. Aku belum benar-benar berlatih. Ini kesempatan bagus untuk melihat sendiri. Omong kosong. Ekspresi kapal api berubah. Adik Lilian, membersihkan jalan itu berbahaya. Bagaimana kau bisa mengambil risiko itu? Kembalilah. Tetua hati api juga mengerutkan kening. Lilian, jangan keras kepala. Tetaplah bersamaku, keselamatan adalah yang utama. Tapi, Lilian ingin membantah. Dev angkat bicara, Tuan Putri, status Anda terlalu mulia. Memang tidak bijaksana untuk mengambil risiko. Serahkan tugas membersihkan jalan kepada kami. Lilian menatap mata Dev yang tenang namun tegas, menggigit bibirnya, dan akhirnya mundur, tetapi tidak lupa mengingatkannya. Kalau begitu hati-hati. Wang Chai, kau harus melindungi Dev. Wang Chai menggeram dan menggesekkan hidungnya ke Dev, menandakan ia mengerti. Kapal api menyaksikan adegan ini, matanya semakin jahat. Dev, aku akan ikut denganmu, kata Raja Iblis Awan Merah. Senior, kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa kita berdua. Jika kita berdua mati, bahkan tidak akan ada yang bisa menyampaikan pesan. Ikuti saja dari belakang. Jika ada bahaya, kau bisa datang menyelamatkanku tepat waktu, kata Dev. Alasan dia tidak memilih Raja Iblis Awan Merah justru karena dia khawatir akan keselamatan Raja Iblis itu. Raja Iblis Awan Merah menatap Dev, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dahulu kala, bahkan ketika ia hanya setitik jiwa, ia bersedia membantu Dev, sama sekali mengabaikan Dev. Namun sekarang, tubuh fisiknya telah pulih, tetapi Dev adalah seseorang yang tidak dapat ia jangkau lagi. Sekarang, ia sendiri membutuhkan perlindungan Dev. Setelah seleksi selesai, kita akan berangkat dalam setengah jam. Tetua hati api berkata dengan suara berat, rekan muda Chen, kalian bertiga dan hewan peliharaanmu akan memimpin jalan, menjaga jarak 1000 kaki. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu. Jangan bertindak gegabah, dimengerti. Bersambung ke episode 740. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.